Putusan pengadilan soal nafkah anak udah ada di tangan, tapi kok rasanya kayak kertas kosong aja ya, nggak ada realisasinya sama sekali. Kalau ini situasi yang lagi Anda hadapi, tenang, Anda datang ke tempat yang tepat. Kita akan kupas tuntas senjata hukum apa saja yang Anda punya. Gimana nggak frustrasi coba kalau putusan hakim seolah-olah nggak ada artinya? Wajar banget kok. Tapi yang paling penting buat Anda tahu sekarang adalah Anda itu nggak sendirian. Dan yang pasti, Anda nggak lemah. Hukum ada di pihak Anda dan anak Anda. Oke, pertama-tama kita luruskan dulu ya satu hal yang paling mendasar. Perceraian itu kan memang mengakhiri ikatan suami istri. Betul, tapi itu sekali lagi, sama sekali tidak menghapus tanggung jawab seorang ayah ke anaknya. Kewajiban menafkahi ini sifatnya mutlak dan dilindungi penuh oleh undang-undang. Nah, ini dia landasan hukumnya. Coba diperhatikan baik-baik kalimat di slide ini. Undang-undang perkawinan kita itu nggak pakai kata sebaiknya atau dianjurkan. Nggak. Undang-undang dengan sangat tegas bilang bertanggung jawab. Jadi, ini bukan soal pilihan moral atau kebaikan hati ya. Ini perintah hukum, sifatnya mengikat. Terus mungkin ada yang nanya, sampai kapan sih kewajiban ini berlaku? Nah, hukum kita itu ngasih batasan yang jelas banget, baik di KUH Perdata maupun kompilasi hukum Islam. Jadi, kewajiban itu akan terus berjalan sampai si anak berusia 21 tahun atau sampai dia bisa mandiri, misalnya karena udah nikah atau punya penghasilan sendiri. Jadi, ada titik akhirnya yang pasti secara hukum. Oke, aturannya jelas, putusan pengadilan juga udah ada. Tapi pertanyaannya kan, gimana kalau semua itu cuma dianggap angin lalu, diabaikan begitu saja? Nah, disinilah kita perlu tahu caranya memaksa hukum itu biar benar-benar dijalankan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi, pada dasarnya Anda itu punya dua jalan tol hukum yang bisa ditempuh. Penting banget nih buat memahami tujuan dari masing-masing jalan ini, supaya Anda bisa menentukan strategi mana yang paling efektif. Dua jalur ini punya fokus yang beda banget. Coba deh bayangin gini, jalur perdata itu tujuannya buat ngejar uangnya. Jadi fokusnya adalah memaksa nafkah yang nunggak itu segera dibayar. Nah, kalau jalur pidana tujuannya beda. Ini buat ngasih hukuman, buat ngasih efek jera, karena perbuatannya itu udah dianggap sebagai tindak kejahatan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, jalur perdata. Nah, ini adalah langkah buat mengeksekusi putusan yang sudah ada di tangan Anda. Mekanismenya itu disebut aan maning, atau gampangnya kita sebut aja permohonan teguran resmi lewat pengadilan. Ini jalur yang paling umum dan biasanya cukup efektif loh. Prosesnya gimana? Sebenarnya cukup lugas loh. Pertama, Anda ajukan permohonan ke ketua pengadilan yang dulu memutus perkara cerai Anda. Nanti, pengadilan akan panggil mantan suami Anda buat dikasih peringatan keras secara langsung. Kalau masih bandel juga, nah, langkah selanjutnya ini yang jauh lebih serius. 8 hari. Angka ini penting banget. Kenapa? Karena dalam praktik peradilan, batas waktu ini biasanya ditegakkan dengan sangat serius. Ini tuh kayak peringatan terakhir sebelum pengadilan bisa mengambil tindakan paksa. Tindakan paksa ini apa? Yaitu tadi, eksekusi sita jaminan atas aset milik mantan suami, bisa rumah, mobil, atau aset apapun yang dia punya untuk melunasi utang nafkah anak. Sekarang, kita geser ke jalur yang kedua, jalur pidana. Nah, kalau di sini kita udah nggak lagi ngomongin soal utang piutang ya. Kita udah ngomongin soal sebuah tindak kejahatan, yaitu penelantaran anak. Dan slide ini nunjukin betapa seriusnya negara kita memandang masalah ini. Coba lihat tabelnya. Ada 3 lapis perlindungan hukum. Ada UU Perlindungan Anak, ada UU KDRT, bahkan KUHP juga ada pasalnya. Ancamannya juga bukan main-main. Penjara bertahun-tahun dan denda sampai ratusan juta rupiah. Ini sinyal yang jelas banget dari negara. Jadi, poin kuncinya di sini adalah saat seorang ayah dengan sengaja nggak ngasih nafkah, hukum itu nggak lagi ngelihatnya sebagai sekedar lupa bayar atau lalai. Nggak. Di mata hukum, itu adalah sebuah tindakan aktif menelantarkan anak, membiarkan anaknya hidup dalam situasi yang rentan. Dan perbuatan itu adalah tindak pidana. Nah, setelah kita paham dua jalur ini, jalur perdata buat dapetin haknya, dan jalur pidana buat menuntut pertanggungjawaban, sekarang kekuatan dan pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Oke, kita ringkas sekali lagi ya, biar makin mantap. Opsi pertama, teguran perdata, ini fokusnya ke uang, ke hak anak yang harus segera dipenuhi. Tujuannya sita aset kalau perlu. Opsi kedua, laporan pidana, ini fokusnya ke keadilan dan efek jera. Tujuannya agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum. Pengetahuan yang baru saja kita bahas ini adalah kekuatan Anda. Jadi,
Jangan pernah lagi merasa sendiri atau tidak berdaya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, aduh saya harus gimana ya, tapi berubah menjadi, langkah mana yang akan saya ambil untuk melindungi masa depan anak saya?